lalu di episode ke-116, di mana dimulai dari hakikat insan dan alam, ya, di mana pengajian diawali penegasan formula dari Sufi. Di situ poinnya adalah al-insan alamus sagir mujmal, di mana manusia adalah alam kecil, mikrokosmos yang bersifat undifferentiated, ya, yang belum terurai atau utuh. Lalu al-alamul insanul kabir mufassal. Alam semesta adalah manusia besar atau diistilahkan makrokosmos yang sudah terperinci atau terurai. Manusia bukan sekadar makhluk biologis, tetapi memiliki hakikat Nur Muhammad yang menjadi pusat komando alam semesta. Memahami diri sendiri adalah kunci utama untuk memahami Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini juga menjadi sebuah poin bahwa manusia itu adalah presiden alam semesta yang diberikan nikmat oleh Allah untuk mengatur alam semesta ini. Lalu korespondensi dan maratibul alam, ya, terdapat hubungan timbal balik antara manusia dan alam dari sisi tingkatannya. Ya, alam terdiri dari beberapa tingkatan. Ada alam jabarut, ada alam malakut, ada alam syahadah, di mana manusia disebut sebagai makhluk eksistensialis, sarana yang memiliki potensi untuk naik derajat menjadi ahsani takwim, ya, bisa melampaui malaikat. Tetapi di satu sisi manusia bisa turun ke derajat yang lebih rendah daripada binatang yang diistilahkan dengan asfala safilin. Ya, tergantung bagaimana kita selaku manusia memfungsikan akal dan kalbunya kita. Lalu fakuliti rohaniyah al-quwah, ya. Manusia dibekali kekuatan dengan berbagai kekuatan atau fakuliti untuk menguruskan diri dan alam, ya. Ada di situ beberapa hal yang disampaikan oleh Andre Guruta. Ada al-aqlun nazari, ya, kecerdasan nalar atau teoretikal. Ada al-aqlul amali, kecerdasan praktikal atau tindakan. Ada al-waham, ya, persepsi intelektual antara rohani dan nalar. Ada al-khayaliyah, kekuatan imajinasi kreatif, bukan hayalan kosong. Ya, ini adalah kunci ilmu laduni dan kecerdasan yang tidak akan mungkin ditandingi oleh AI atau artificial intelligence. Bagaimana luar biasanya kecerdasan mesin atau kecerdasan buatan yang dibuat oleh akal manusia, itu tidak bisa mengalahkan kecerdasan dan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lalu makna malaikat dalam perspektif teosofi disampaikan oleh Andre Gruta bahwa malaikat tidak hanya difahami sebagai sosok pribadi, personal angels, tetapi juga sebagai hukum-hukum atau alam, ya, atau tenaga impersonal angels. Contohnya hukum gravitasi dan proses sekitaran hujan adalah manifestasi kekuatan malaikat yang menguruskan alam mengikut ketetapan dari Sang Maha Kuasa. Lalu pengajian ini juga tentu kita jadikan sebagai jalan kita tidak hanya memahami secara teori, ya, bagaimana menjadi seorang alim yang mengandalkan akal dan teorinya, tetapi kita berusaha untuk menjadi arifin, di mana kita mengetahui, menjelaskan, tetapi yang paling penting adalah mengamalkan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari Andre Guruta.
Jadi mari kita menjadi pribadi yang selalu melakukan mi'raj rohani dengan membersihkan diri agar dapat menyerap hikmah dari perpustakaan langit. Itu tentu menjadi pengantar atau abstraksi pengajian dari minggu sebelumnya, hadirin yang dimuliakan Allah. Sambil kita menanti Andre Gruta selesai melaksanakan sholat subuh, ya tentu kita semua harus bersiap-siap, baik persiapan secara lahiriah maupun persiapan secara batiniah. Kita berzikir, kita berwirid, kita mengamalkan amalan-amalan yang telah disampaikan oleh Andre Gruta. Semoga kita semua mendapatkan pencerahan kolbu yang insya Allah kita bersiap-siap menjadi arifin. Alhamdulillah semakin bertambah peserta pengajian Zoom. Sekarang sudah mencapai 147 ya, yang terus bertambah. Jadi mohon para azatid dan anak-anakku sekalian bisa saling mengajak teman-temannya, saling mengajak murid-murid kita untuk bagaimana memaksimalkan ya kondisi Ahad pagi hari ini untuk kita menuai kearifan dari Andre Guruta. Dan saya mohon kepada anak-anakku berada dalam suasana yang kondusif ya, berada dalam suasana yang duduk nyaman, suasana yang duduk manis untuk kita mendapatkan ilmu yang insya Allah yang kita nanti-nantikan dari Andre Guruta ya. Dan tentunya semuanya dalam keadaan berpuasa ya, kecuali mungkin beberapa anak-anakku yang akhwat ya, yang memang sudah datang waktu bukan berpuasanya. Intinya kita saling mendoakan semua, semoga diberikan kesehatan oleh Allah untuk kita jalankan Ramadan ini penuh dengan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Iya, sambil kembali kita menunggu Andre Guruta ya, sambil kita berzikir. Yang belum mengambil air wudhu dipersilakan untuk berwudhu terlebih dahulu, dan yang sudah duduk manis silakan mempersiapkan dirinya untuk kita meneguk barakah dari Andre Guruta. Alhamdulillah suasananya semakin bertambah. Sekarang sudah mencapai 160 peserta. Ada yang duduk bertiga, berkelompok, ada yang satu-satu ya. Atau bahkan saya melihat suasananya ini 3 waktu ya. Ada di waktu Indonesia Barat, ada waktu Indonesia Tengah, dan ada di waktu Indonesia Timur ya. Yang waktu Indonesia Barat kayaknya masih gelap ya, karena di sana baru subuh. Di waktu Indonesia Tengah tentu sudah melaksanakan sholat subuh. Dan di waktu Indonesia Timur ada yang sudah melaksanakan sholat isyraq, ada juga yang sudah melaksanakan mungkin sholat duha ya. Ya, jadi guru-guru tak dan anak-anakku sekalian, mari kita bersiap-siap karena alhamdulillah Andre Guru tak sudah berada di tengah-tengah kita ya. Jadi saya mengharap bagi yang on mic bisa diperhatikan, dan tolong host bisa membantu kita supaya kita bisa kondusif. Alhamdulillah pengajian minggu lalu abstraksinya tadi sudah dibacakan oleh host, dan slide terakhir yang diperlihatkan oleh Andre Guruta adalah semua fakultas-fakultas ruhaniyah dan al-hissiyah adalah seperti malaikat dalam keberadaan al-mamlakat al-insaniyah.
Dan semoga itu menjadi hal awal yang kita jadikan sebagai spirit untuk ada kelanjutan berkah dari Andre Guruta. Iya, baik teman-teman sekalian, guru-guru tak dan anak-anakku, kita bersiap-siap kembali berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Kepada Andre Guruta, dengan ini kita silahkan dengan hormat. Falyatafaddal mashkura ma'jura. Ya, baik. Saya masih menunggu azan subuh ya, baru sahur. Oh iya Bang, Jadi maaf. em, silakan diabstraksikan ulang dulu. Oh baik, terima kasih Bang. Kita lagi azan. Oh iya. Baik guru-guru tak sekalian yang kami muliakan, mohon izin kembali membacakan abstraksi dari pengajian kita minggu sebelumnya di periode 116, di mana dimulai dari hakikat insan dan alam. Ya, ada sebuah penegasan dari ulama sufi mengatakan bahwa al-insan alamus sagir mujmal. Manusia adalah alam kecil atau mikrokosmos yang bersifat undifferentiated ya, yang belum terurai. Ada al-alamul insanul kabir mufassal. Ya, alam semesta adalah manusia besar atau makrokosmos yang sudah terperinci. Manusia bukan sekadar makhluk biologi, tetapi memiliki hakikat Nur Muhammad yang menjadi pusat komando alam semesta. Memahami diri sendiri adalah kunci utama untuk memahami Tuhan. Kita sering mendengarkan penjelasan Andre Guruta bahwa man arafa qalbahu faqad arafa nafsahu wa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal hatinya, maka dia mengenal dirinya. Dan siapa yang mengenal dirinya, sejatinya dialah yang mengenal Tuhannya. Lalu korespondensi dan maratibul alam. Terdapat hubungan timbal balik antara manusia dan alam dari segi tingkatannya atau maratib. Alam terdiri dari beberapa tingkatan. Ada alam jabarut, alam roh, ada alam malakut, alam malaikat atau biasa dikenal alam spiritual, dan ada alam syahada atau alamul mulk, alam fisikal. Manusia disebut sebagai makhluk eksistensialis karena memiliki potensi untuk naik ke derajat ahsani takwim yang bisa melampaui malaikat, atau bahkan bisa turun derajatnya lebih rendah daripada binatang yang dikenal dengan istilah asfala safilin. Jadi bergantung kepada penggunaan akal dan kalbunya kita selaku manusia. Kemudian abstraksi yang disampaikan juga di pertemuan sebelumnya adalah fakuliti rohaniyah al-quwah, ya, di mana manusia dibekalkan dengan berbagai kekuatan atau fakuliti yang menguruskan diri dan alam. Ada al-aqlun nazari, ya, kecerdasan nalar atau kecerdasan teoritikal. Ada al-aqlul amali, kecerdasan praktikal dalam tindakan. Lalu ada al-wahm, persepsi intelektual antara rohani dan nalar. Ada al-khayaliyah, kekuatan imajinasi kreatif yang tentunya ini bukan hayalan kosong. Ini adalah kunci ilmu laduni
di mana merupakan kecerdasan yang tidak mungkin bisa ditandingi oleh AI atau artificial intelligence. Jadi secerdas-cerdasnya kecerdasan buatan manusia itu tidak mampu menandingi kecerdasan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Andre Gurta juga menyampaikan bahwa malaikat tidak hanya difahami sebagai sosok pribadi atau personal angels, tetapi juga sebagai hukum-hukum alam atau tenaga impersonal angels. Contohnya, hukum gravity atau gravitasi dan proses sekitaran hujan adalah manifestasi kekuatan malaikat yang menguruskan alam mengikut ketetapannya. Di pengajian sebelumnya juga jamaah yang dimuliakan Allah, ini mengajak kita semua tidak hanya sebatas menjadi pribadi yang hanya mengetahui teori atau alim, ya. Tapi bagaimana kita bisa menjadi arifin, mengetahui sesuatu, dapat menjelaskannya, dan juga dapat mengamalkannya. Makanya manusia harus terus melakukan mi'raj rohani dengan membersihkan diri agar dapat menyerap hikmah dari perpustakaan langit. Guru-guru yang kami muliakan, anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, mari kita bersiap-siap dengan seikhlas-ikhlasnya bagaimana betul-betul kita jadikan Ramadan ini sebagai madrasah ruhani kita untuk bisa menjadi pribadi yang insya Allah lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Andre Guruta saat ini dalam kondisi eh, melaksanakan sholat subuh, ya. Jadi mari kita berzikir, mari kita berwirid, mari kita banyak berdoa. Semoga di hari ke-18 Ramadan ini semakin turun berkah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita pribadi dari pribadi yang mengetahui ke pribadi yang memahami dan mengamalkannya. Sangat sering diistilahkan oleh Andre Gurutta menjadi pribadi yang alim kepada pribadi yang arifin. Di pengajian sebelumnya juga disampaikan bahwa ya insan mempunyai derajat jiwa atau an-nafs an-natiqah, ya, diistilahkan oleh Gurutta the rational soul yang berperan sebagai al-mudabbirah, yaitu yang berkuasa untuk mengatur dan mengurus dimensi badan manusia. Dan jiwa tersebut akan mengatur badan melalui fakultas-fakultas ruhaniyah seperti al-aql an-nazari dan al-aql al-amali, al-wahm, al-khayal, dan juga fakultas al-haywaniyah dan an-nabatiyah seperti 5 panca indera, lahiriah dan al-qadziyah, ada an-namimah, ada al-maulidah lil imti dan sebagainya. Alam juga pusat al-mudabbir, ya, yaitu an-nafas al-kulliyah, the universal soul, yang mengatur seluruh badan alam melalui fakultas-fakultas seperti malaikat dan sebagainya. Maka malaikat itu di dalam alam adalah fakultas-fakultas ar-ruhaniyah dan juga al-hissiyah, spiritual and sensual faculties di dalam insan. Ya, tentu istilahnya ini semakin mendalam yang tentunya kita berdoa. Allahumma ftah lana futuhal arifin, Allahumma ftah lana futuhal arifin, Allahumma ftah lana futuhal arifin. Alhamdulillah, Andre Guru Tak sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita bersiap-siap
dan memberikan kesempatan kepada Alena Andrigruta. Kepada Andrigruta, falyatafaddal mashkura ma'jura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Hari ini kita akan melanjutkan eh, kajian terdahulu. Mungkin nanti pada minggu-minggu akan datang kita akan langsung membaca kitabnya. Ini saya intisarikan dari eh, Syarah Khususul Hikam karangan Daud Al-Qaisari. Daud Al-Qaisari ini salah satu yang saya paling suka. Syarahnya ada lebih dari 10 syarahnya Khususul Hikam. Eh, tapi yang paling menyentuh, yang paling dalam adalah yang ditulis oleh Daud Al-Qaisari. Ini ada 2 jilid ya. Tapi minggu ini kita masih tetap masih ada ya. Saya bikin intisarinya dulu. Pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas tentang eh, yang tadi telah disampaikan oleh moderator ya. Hmm, satu alinea saja ini mempunyai kekuatan bisa dijelaskan menjadi 10 halaman mungkin. Misalnya insan. Ingat kalau saya mengatakan insan, itu bukan manusia biasa ya. Al-insan di sini adalah intisari kemanusiaan, insaniyahnya kira-kira. Mempunyai derajat jiwa atau an-nafs natiqah, the rational soul. Jadi eh, malaikat juga punya natiqahnya, jin juga punya natiqahnya. Dengan kapasitas yang kecil, hayawan juga punya natiqahnya. Yang berperan sebagai al-mudabbir. Mudabbir itu eh, rangers, bahasa Inggrisnya itu mengatur, mengarrange, mengurus dimensi batin manusia dan badan manusia. Jadi setiap makhluk itu punya kekuatan di dalam dirinya sendiri. Coba lihat kekuatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nyamuk, ya, al-ba'udah itu kecil sekecil itu, jantungnya di mana, paru-parunya di mana. Sudah itu juga ada lagi dimensi yang paling halus yang biasa kita sebut dengan
kekuatan mudabirah, jiwanya atau akalnya. Ya. Bagaimana itu Tuhan itu? Masya Allah. Sekecil-kecil itu masih bisa. Coba amuba yang paling kecil pun juga tidak bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. Gimana bisa bergerak? Tentu ada energi di dalamnya. Tentu ada sistem yang mengatur di situ. Sekecil apa itu? Bagaimana jantungnya amubah? Mata kepala biasa nggak bisa melihat. Pakai mikroskop baru bisa kelihatan. Apakah amubah sakit perut? Bagaimana kalau dia pusing? Gimana tuh? Manusia yang segede ini kadang-kadang susah kita pahami. Jadi, dan jiwa tersebut itu akan mengatur badan melalui fakultas-fakultas rohaniyah seperti al-aql nadari dan al-aql al-amali, al-wahm, al-khayal. Al-aql nadari ini kecerdasan intelektual. Perhatikan kecerdasan intelektual itu bukan kecerdasan rasional. Nah, bahasa Indonesia kita itu kadang-kadang rancu, intelek dibilang rasio. Padahal itu intelek itu di atasnya rasio. Beyond the reason itu. Inilah yang disebut puncak kecerdasan akal, akal nazari. Nah, ada akal amali. Inilah yang refleksi-refleksi. Eh, Kalau kita menginjak rokok, puntung rokok, otomatis kaki itu meninggalkan puntung rokok itu. Itu tanpa harus diproses di saraf, di akal nadari. Jadi setiap organ tubuh kita itu punya al-aqlul amali. Ada al-wahm. Al-wahm ini persepsi-persepsi kita itu. Ya, jadi ada conclusion di situ, natijah. Ada al-khayal. Al-khayal itu imajinasi. Ya, kuwatul khayaliyah lebih dalam daripada al-aqlun nadari. Kalau al-aqlun nadari itu masih membutuhkan sarana, ya. Masih bisa ada es untuk merasakan dinginnya sesuatu itu. Kita masih perlu api jika kita ingin merasakan panasnya api. Tapi kalau kuwatul khayaliyah tanpa harus ada alat peraga, bisa kita memahami itu. Ya, tidak perlu melihat Tuhan dengan mata kepala, eh, tapi kita bisa merasakan kehadiran Allah. Tidak perlu kita mati untuk eh, mendekatkan diri kepada Allah, kepada Rasulullah yang sudah wafat. Itu kuwatul khayaliyah di situ. Dan juga fakultas al-hewaniyah. Fakultas al-hewaniyah ini eh, eh, kita juga punya hewaniyah, makhluk biologis. Biologis artinya kita lapar, eh, cari makan, kita haus, cari air ya kan. Yaitu, tapi al-hawaniyah ini mobilitasnya lebih tinggi daripada anabatiyah. Nabatiyah itu hanya berkembang dari bawah ke atas, tapi tidak bisa bermobilitas kanan kiri, muka belakang. Nggak punya kaki itu tumbuh-tumbuhan itu. Tapi mereka juga punya indera-indera lahiriah. Ada keinginan untuk al-ghaziyah, eh, eh, apa ingin makan gitu. Kemudian juga an-namiyah, al-maulidah, berhubungan suami istri, ilmital dan sebagainya. Jadi ada tuh intuisi-intuisi yang mendorong mereka itu untuk melakukan perkembangan. Alam juga punya al-mudabbir. Nah, jadi jangan dikira bahwa pohon, binatang, manusia punya mudabbir.
punya direction, rangers. Ya, alam semuanya punya, yaitu apa yang disebut dengan an-nafsul kulliyah, the universal soul. Karena kan batu, ya, eh, apa namanya itu air itu punya nafsul kuliah. Nafsul kuliah itu yang tadi itu ada unsur insannya yang mengatur seluruh badan. Ya, jadi seluruh badan alam ini melalui fakultas-fakultas seperti malaikat dan seterusnya. Malaikat itu juga ada. Nanti ada pada kesimpulannya ini yang saya akan bagian terakhir. Maka itu malaikat di dalam alam adalah seperti fakultas rohaniyah dan juga al-hissiyah, spiritual and sensual faculties di dalam insan. Sama dengan kita malaikat itu juga itu punya direction juga. Saya mau kemana, saya mau bagaimana, bagaimana aku mempertahankan diri, hidup dan sebagainya. Itu semuanya ada. Tumbuh-tumbuhan juga seperti itu punya mudabbirah semuanya. Semua fakultas-fakultas rohania dan al-hissiyah adalah seperti malaikat yang pemberadaan al-mamlakatul insaniyah, extends of the human kingdom. Extend and human kingdom ini eh, perluasan daripada sifat-sifat kemanusiaan itu. Jadi kalau ingin memahami malaikat, fahami dirinya. Kalau ingin memahami pohon, pahami dirinya. Kalau ingin memahami binatang, pahami dirinya. Kalau ingin memahami batu, pahami dirinya. Pertanyaannya, apa dan siapa diri kita? Kita ini adalah tetesan daripada Nur Muhammad. Kemudian yang paling inti adalah Nur Muhammadnya yang melekat pada diri manusia. Maka itu manusia itu dilantik sebagai khalifah, bukan malaikat, bukan jin, bukan binatang. Kenapa malaikat tidak menjadi khalifah? Karena dia tidak bisa eh, mengakses secara kombinatif eh, kekuatan jamaliyah dan jalaliyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bisa mewarisi kuwatul jamaliyahnya, layak sunallah. Sedangkan manusia bisa mewarisi juga sekalian eh, kuwatul jalaliyahnya Allah. Nah, iblis juga nggak bisa. Pewaris kuwatul jalaliyah tidak ada, tidak mungkin kuwatul jamaliyah. Al-jam'iyah, al-jam'iyatul uluhiyah, keberadaan universal, comprehensiveness itu hanya ada pada diri manusia. Nah, itulah manusia satu-satunya yang mampu menjadi representatif Tuhan. Ya, ini jailun fil ardi khalifah bukan karena Allah eh, like and dislike di sini. Suka atau tidak suka manusia itu dilantik jadi khalifah. Memang kapasitas manusia lah yang paling tepat untuk menjadi khalifah, di mana malaikat, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan lain nggak sanggup untuk menerima atau tidak sanggup untuk menjadi khalifah. Ya. Eh, karena satu-satunya manusia ini kan memiliki al-jam'iyatul uluhiyah secara komprehensif. Apa itu al-jam'iyatul uluhiyah? Pernah dulu ya saya sampaikan di bagian-bagian awal. Keberadaan universalnya Allah. Kan Tuhan itu punya dua kekuatan. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Hai Kang Iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apa yang dimaksud dengan biyadayya?
Lima khalaqtu biadaya yang aku. Jadi lima khalaqtu tidak dikatakan lima khalaqna. Jadi manusia kekhususannya itu bukan buatan pabrikan. Ternyata dulu kodian. Jari jemarinya tangan sendiri. Tuhan yang menciptakan anak manusia itu. Manakah antas sudah lima khalaqtu biadaya. Kenapa engkau tidak sujud yang aku ciptakan manusia itu melalui dua tanganku? Apa yang dimaksud dua tangan di situ? Quwwatul jamaliyah wa quwwatul jalaliyah. Tangan feminin dan tangan maskulin. Ya. Malaikat lebih dominan tangan femininnya. Ya, sementara yang lainnya tangan-tangan maskulin. Manusia dua-duanya bisa. Jadi tidak ada yang mampu mengelaborasi. Mengelaborasi itu artinya menggabungkan secara utuh kuwatul jamaliyah wa kuwatul jalaliyahnya Allah selain manusia. Nah itulah sebabnya manusia inilah yang paling pantas untuk menjadi khalifah. Bukan karena Allah mencintainya manusia itu, bukan karena Allah eh, menyayangi karena makhluk terakhir, tapi memang secara struktur personal personalitinya, struktur substansinya berbeda dengan yang lain. Satu-satunya manusia inilah yang diciptakan Allah dengan kedua tangan. Paralel, tangan kanan, tangan kirinya Tuhan. Tangan kanan diistilahkan dengan Quwwatul Jalaliyah. Tangan kiri diistilahkan dengan Quwwatul Jamaliyah. Lihatlah Asmaul Husna. Ada nama-nama nama-nama Jamaliyahnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya kan? Kemudian juga Al-Ghafur, At-Tawwab, As-Sabur. Nah, ada juga nama-namanya merujuk kepada kuwatul jalaliyahnya. Tangan kejantanannya Tuhan. Maskulinnya Tuhan. Yaitu Al-Qudus, ya, Al-Jabbar, Al-Muttaqim, ya, Al-Kabir, dan seterusnya. Itu nama-nama maskulin Tuhan. Cuman komposisinya lebih dominan kuwatul jamaliyahnya. Nama-nama femininnya lebih dominan daripada nama-nama maskulinnya. Hanya 20% maskulin. Jadi inilah mengapa manusia menjadi khalifah. Karena memang tidak ada yang mampu merepresentasikan komposisi kapasitas Tuhan selain manusia. Selain manusia inilah ya yang lainnya hanya satu tangan kira-kira seperti itu. Selebihnya diciptakan satu tangan. Yang ini ya manusia diciptakan dua tangan. Tanya Windru Kudu ya Windru Kodiang. Windru Apakyan. Itulah manusia. Maka itu melampaui malaikat, panglimanya malaikat bahkan Jibril tidak sanggup mengantarkan Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, tapi melenggang Rasulullah naik sampai ke puncak yang tidak pernah ada makhluk sampai di tempat itu. Dan disitulah Rasulullah diajari oleh Allah bagaimana caranya sholat, ruku dan sujud itu caranya. Allah sendiri langsung mengajari Nabi Muhammad tata cara sholat itu. Maka itu Nabi mengatakan selalu kemara itu muni usalli. Salatlah sebagaimana aku salat karena itu yang diajarkan aku langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian nah ini setiap al-quwah fakultas fakultas itu di sini kapasitas mungkin lebih al-quwah terhijab dengan dirinya sendiri. Ia tidak melihat sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Makanya itu malaikat pun juga punya al-quwah.
Binatang pun juga punya al-quwah. Tumbuh-tumbuhan punya al-quwah. Setiap al-quwah itu menganggap dirinya paling hebat. Ya, contohnya malaikat. Malaikat itu bisa mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddis lak. Bukankah aku yang selama ini selalu bertasbih, memuja dirimu, mengkuduskan diri. Jadi seolah-olah manusia itu dianggap tidak hebat. Nah, dia terlindung oleh eh, al-quwahnya, suatu kekuatan yang menganggap dirinya yang paling hebat. Ya. Manusia pun juga punya al-quwah, tapi al-quwahnya manusia itu lebih komprehensif. Jadi tanpa harus menganggap diri kita itu sebagai paling hebat ciptaan Tuhan, walaupun Tuhan juga mengklaim memang manusia paling hebat. Ahsani taqwim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu dalam ilmu balaghah, huruf lamnya itu adalah lamu takkid. Qad itu juga takkid juga. Jadi sungguh-sungguh benar-benar khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu dalam keadaan terbaiknya ciptaan. Ahsani taqwim. Kenapa? Karena dia dua tangan Tuhan, yang lainnya diciptakan satu tangan, sedangkan manusia itu diciptakan dengan dua tangan. Nah inilah, dan setiap al-quwah fakultas terhijab dengan dirinya sendiri. Dia hanya melihat inward looking, melihat dari dalam. Tidak bisa menembus, melakukan outward looking, melihat orang di luarnya. Ya, maka itu dia asyik melihat keajaiban dirinya lebih hebat. Ya, binatang juga, dia ngejek itu manusia itu. Kita ini bebas nih, nggak usah direpot-repotin pakai jilbab. Hmm, Kita nggak usah puasa. Kita diberikan keistimewaan Tuhan untuk hidup merdeka. Anda nggak boleh berhubungan dengan ini zina namanya. Kita nggak kenal zina. Kita nggak kenal puasa. Hmm, Kalian itu manusia itu, ya itu dihukum Tuhan. Macam-macam lah. Ya, malaikat juga mengatakan kan manusia itu kan kerjanya hanya berantem tuh, bertumpahan darah. Ya, jadi tasbih kudima, pertumpahan darah. Sementara kami kerjanya hebat. Nusabbih bihamdik wa nuqaddis lak. Ya. Jadi manusia juga bisa mengatakan yang sama. Iya dong, tapi kami kan bisa sampai Mi'raj ke puncak. Nggak ada kalian itu bisa sampai ke Sidratil Muntaha. Jadi setiap makhluk itu mengandalkan kuahnya. Kuah, kekuatan ya, fakultas. Jadi punya dirinya sendiri. Setiap fakultas sebagai suatu keberadaan yang terbatas, tidak komprehensif. Tidak bisa melihat dan menyadari keberadaan yang berada di derajat mereka. Dia melihat derajatnya sendiri, padahal masih ada derajat lain lebih tinggi. Ia hanya menyadari keberadaan dirinya dan juga keberadaan di derajat bawahnya. Dengan kata lain, ya ini dia. Keterbatasan dirinya sendiri telah menghijabkan mereka dari menyadari apa yang di atas mereka. Dia nggak bisa mengakses apa yang terjadi pada diri orang lain. Kenapa dia asyik pada dirinya sendiri? Sehingga dia mengagumi dirinya sendiri. Sama juga dengan kita kan. Orang Bugis kita paling hebat, ini begini-begini. Tapi orang Jawa juga, oh kita begini. Itu ada kuahnya itu. Ya. Lokal potensialnya itu yang dia kedepankan. Dia hanya menyadari keberadaan dirinya dan keberadaan-keberadaan di derajat bawahnya.
Ya. Jadi keterbatasan dirinya sendiri telah menghijabnya untuk menyadari apa yang ada di atas mereka. Dia hanya melihat orang lain itu atau makhluk lain itu rendah. Seperti malaikat yang mempersoalkan Adam. Kenapa engkau menciptakan Adam? Ya. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Bukankah nanti Adam itu eh, merusak lingkungan dan melakukan pertumpahan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Sementara kami yang selalu bertasbih kepadamu dan memuja dirimu. Ya. Dan al-wahm yang menolak al-akal, ini contoh dan dalam insan ya kan. Jadi malaikat yang mempersoalkan Adam, ya ada hadis kursi yang lain. Ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan Adam? Kenapa engkau akan menciptakan manusia? Bukankah manusia nanti fisiknya itu kan lemah. Sementara engkau akan menempatkannya di bola dunia ini yang goncangannya dahsyat. Lalu Allah memasang gunung di sudut-sudut bumi, langsung bola dunia itu berhenti bergetar. Alangkah hebatnya gunung ini. Ini hadis kursi kan. Masih ada lebih hebat dari gunung ya Allah. Oh ada. Itu besi. Kalian nanti akan melihat bagaimana gunung itu diratakan dengan tanah. Mungkin dipakai nimbun laut. Alangkah hebatnya besi itu. Ada yang lebih hebat dari besi ya Allah. Oh ada. Api. Api itu mampu melelehkan, menghancurkan api. Menghancurkan besi. Alangkah hebatnya api itu ya Allah. Ada yang lebih hebat daripada api. Oh ada. Air. Air yang mampu memadamkan api. Ya. Air yang mampu melenyapkan api. Alangkah hebatnya air itu ya Allah. Apa masih ada lebih hebat daripada api? Ada, yaitu udara. Udara itu mampu menguapkan air, mengeringkan air. Jadi perhatikan tuh. Jadi bukanlah besarnya gunung yang hebat, bukan juga kerasnya besi yang hebat, bukan juga kobarannya api yang dahsyat, bukan juga lembutnya air yang hebat, bukan juga halusnya udara yang tidak kelihatan yang hebat. Nah, malaikat bertanya, apa masih ada yang lebih hebat daripada udara ya Allah? Oh ada, dan ini yang paling hebat. Siapa dan apa itu ya Allah? Kata malaikat. Yaitu orang yang menyumbang tangan kanannya tidak ketahuan oleh tangan kirinya. Alias orang ikhlas. Jadi orang yang tulus ikhlas itu punya mukjizat, punya keajaiban. Orang yang ikhlas lebih hebat daripada besarnya gunung, kerasnya besi, kobarannya api, lembutnya air, halusnya udara. Itulah manusia ikhlas. Tapi kita juga diperkenalkan dalam Al-Quran bahwa keikhlasan itu juga bertingkat-tingkat. Likulli syai' maratibun, segala sesuatu itu punya tingkatannya kan. Kalau kita diminta untuk eh, meningkat ya, tabakan antabak, setingkat demi setingkat. Ikhlas, kalau kita masih memahami, mengetahui, mengingat kebaikan-kebaikan kita, dan masih senang dipuji orang akan kebaikan itu, maka itu kita masih mukhlis namanya. Tapi puncak keikhlasan itu, dan ini yang disebutkan dalam hadis, yaitu mukhlas. Mukhlas ialah eh, melewati fase-fase senang dipuji orang, melewati fase-fase memahami seluruh kebajikan yang diberikan kepada orang lain. Tapi dia sudah berada pada fase lupa akan kebaikannya. Bahkan dia katakan kebaikan itu adalah lumrah buat kami. Sudah menjadi habitnya. Itu yang disebut dengan mukhlas. Dan kalau orang sudah sampai ke tingkat mukhlas, itulah yang bebas iblis. Bersumpah iblis itu.
setelah berdoa, ya Allah, panjangkanlah umurku seusia manusia. Lauguliban, apa itu ayatnya itu? Pasti aku akan menggoda sampai manusia terakhir. Mencari partner masuk neraka kan. Illa ibadika, illa ibaduka minhumul mukhlasun. Kecuali hamba-Mu yang sudah sampai ke tingkat mukhlas. Jadi kalau mukhlis masih belum bebas iblis. Tapi kalau sudah sampai ke tingkat mukhlas, itulah yang tidak bisa digoda oleh iblis. Iblis angkat tangan percuma. Jadi ada dua yang tidak bisa digoda oleh iblis. Orang yang sudah sampai ke tingkat mukhlas dan para preman. Preman tidak usah melibatkan cawe-cawenya iblis karena sudah menjadi iblis. Tapi yang paling buat berkeringat iblis itu orang seperti kita ini. Nah, malam minggu tangkap, malam Jumat lepas lagi. Jadi inilah mukhlas sudah tidak bisa digoda lagi oleh iblis. Dia lebih hebat daripada gunung, lebih hebat daripada besi, air, api, air, dan udara. Maka itu coba kita lihat ya. Bukan kebesaran, bukan kekerasan, bukan kelembutan, bahkan bukan kehalusan. Yang lebih dahsyat itu adalah keikhlasan, ketulusan itu. Ya. Sincerity is the superpower. Sincere itu, keikhlasan itu adalah superpower. Nah, maka itu kita diminta untuk menjadi mukhlas. Setiap fakultas terhijab dengan dirinya sendiri. Ia tidak melihat sesuatu yang lebih baik daripada dirinya sendiri. Seperti malaikat tadi kan. Iblis juga begitu. Ngapain saya sujud terhadap manusia? Dia kan diciptakan dari tanah yang jorok. Halak tahu mintin. Wahalak tu minan nar. Dia diciptakan dari tanah jorok, aku dari api kan. Jadi dia terhijab dengan kuahnya. Tidak bisa melihat bahwa sesungguhnya di dalam dimensi insan ada keahlian untuk setiap kedudukan yang tinggi. Ya. Sebagaimana ia menyangkakan dengan sebab padanya al-jam'iyah di sisinya. Al-jam'iyah itu keutuhan. Apa namanya itu al-jam'iyatul uluhiyah, keberadaan Tuhan di dimensi lain, di makhluk lain. Ini adalah karena keterhijaban dirinya dari menyadari kesempurnaan yang ada pada selainnya. Karena sangkaannya bahwa keahlian tersebut adalah untuknya, bukan untuk dimensi insan. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya ya. Wajar kalau setiap individu pun juga itu ada egoismenya, menganggap orang lain lemah, dirinya paling hebat. Bukan saja itu, tapi ada ego sosial. Ego sosialnya malaikat, ah, manusia itu kerjanya hanya pertumpahan darah, merusak alam. Ya. Aku lebih hebat. Wa nahnu nusabbih bihamdik wa nuqaddilas. Iblis juga mengatakan yang sama. Ngapain harus sujud? Aku kan diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah, jorok. Ya, binatang juga mengatakan hal yang sama. Jadi inilah. Tapi kalau kita mau melihat asal-usul kejadian, faktanya, pas juduli Adam, kalian harus sujud semuanya kepada Adam. Bukan pas judulil malaikat, pas judulil iblis, pas judulil hayawan, pas judulil nabat. Atau saling sujud mensujudi. Enggak. The only one object sujud, the only humankind, not another's. Itu bukan orang lain. Nah inilah teman-teman semuanya ya. Jadi saya ingin eh,
menyimpulkan nanti adamiahnya ini. Bahwa oke, Adam itu dipandang enteng oleh makhluk lain. Banyak faktor. Ada yang disebut dengan al-alin, ada yang disebut istikbar. Perhatikan ini semua. Al-alin itu artinya mengangkat dirinya tinggi-tinggi, sementara yang lainnya itu rendah. Dasarnya apa? Karena al-quwahnya tadi itu. Ada lagi lebih parah daripada al-alin, itulah istikbar. Istikbar itu sombong. Ngapain harus saya sujud? Dan memang tidak pernah sujud. Maka itu namanya istikbar. Sedangkan malaikat itu al-alin. Ya, kan ada lanjutan ya tadi. Ma mana akan tasjuda lima halaqtu biyadayya astakbarta ampunta minal alin. Kan begitu kan ayatnya ini. Kenapa engkau tidak mau sujud terhadap eh, Adam atau manusia? Ya. Yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Astakbarta, apakah engkau istikbar? Istikbar itu sifatnya iblis, jin. Dia kan diciptakan dari tanah liat. Aku diciptakan dari api. Aku nggak mau sujud. Maka itu istikbar. Sedangkan al-alin, aku kan ahli ibadah. Manusia itu kan tukang onar. Bikin rusak lingkungan, pertumpahan darah. Tapi masih sujud. Pas juduli Adam mah. Pas saya dulu. Illa iblis. Jadi malaikat itu masih sujud terhadap Adam. Seandainya malaikat tidak sujud dan mengangkat dirinya, istikbar juga. Tapi karena dia masih sujud, sekalipun dalam hatinya orang Jawa bilang ngedumel, ya, jengkel. Mungkin ada seperti itu. Allahu alam. Maaf malaikat ya. Nah, jadi ini pendapatnya eh, Ibnu Arabi. Jadi orang yang jengkel karena kebanggaan terhadap seseorang, tapi masih tetap ikut peraturan, tetap sujud, maka itu al-alin. Tapi kalau orang jengkel dan tidak mentaat terhadap peraturan, maka itu istikbar. Jadi iblis itu istikbar, maka itu laknatullah. Sedangkan malaikat itu al-alin mengangkat dirinya tinggi-tinggi, tapi apakah berdosa? Ya, Allah sendiri menciptakan al-quwa pada setiap komunitas tertentu hambanya. Jadi dalam pandangan ini wajarlah kira-kira malaikat mengatakan seperti itu karena dia melihat dalam kacamata dirinya sendiri. Coba kalau menggunakan kacamata komprehensif, oh iya ya, manusia punya kehebatan. Aku juga punya kehebatan. Tapi cara pandangnya manusia lain. Aku tidak bisa mendikte kebenaranku yang aku ukur untuk menggunakan kepada orang lain. Karena setiap orang itu kan punya kuahnya masing-masing. Kan begitu kan? Jadi kurang arif. Orang yang arif itu mau mengakui kelebihan orang lain, di samping mengakui kelebihan dirinya sendiri. Nah kalau iblis mengingkari kelebihan Adam, bahkan semata-mata mengagumi dirinya sendiri, dan tidak tunduk terhadap asas yang dibuat oleh Tuhan. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta, yaitu iblis, am kunta minal alin. Ya, jadi al-alin itu malaikat, yang istikbar itu adalah iblis. Gitu kan, teman-teman? Nah, sampai di sini mungkin nanti kita lanjutkan tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Tak. Di sini sudah ada dari
Ustadz Mustamin Giling, IKKAS Maluku Utara. Assalamualaikum, Pung. Apa boleh saya katakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj, eh, sampan ke alam spiritual dan menembus langit, bahkan sampai kepada alam yang tidak ada lagi, karena Nabi dibedah dulu, dibersihkan, dicuci air zam-zam, lalu diberi hikmah. Mohon pengarahan atau penjelasan dari Anda Guruta berkaitan dengan hal tersebut. Tabe, Pung. Ya, mungkin begitu ya, karena pemahaman kita juga seperti yang diinformasikan oleh hadis Nabi ya. Karena situasi itu kan mencekam betul. Maka itu disebut dengan Amul Hazn, tahun kesengsaraan. Tahun yang sama tumpuan harapannya, perisainya, protektornya Nabi. Ada dua orang, ya, Abu Talib dan Khadijah, pamannya dengan istrinya. Pamannya itu tokoh masyarakat Quraisy, Khadijah tokoh masyarakat Quraisy di samping orang kaya. Nah, dua-duanya meninggal tahun yang sama, sampai nggak mau nginep di rumahnya Khadijah kan, di rumahnya Hindu. Ya, gak tega melihat kamarnya. Selama ini yang mendampinginya itu adalah Khadijah. Jadi frustrasi Nabi pada waktu itu. Dalam malam frustrasi itulah Nabi diundang Mi'raj ke atas. Jadi Nabi diundang pakai borak. Jadi kalau orang itu diundang, berarti yang mengundang itu proaktif. Nggak usah dirisaukan. Nabi pakai borak, nggak diprotes. Hmm. Jadi Menteri Agama pakai jet, diprotes. Iya. Kalau kita diundang, buat Trump. Kecuali kalau kita yang minta. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan min masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haula. Ya. Linuriyahu min ayatina innahu wasmiul basir. Jadi Nabi dibawa ke suatu tempat, dibedah dadanya oleh malaikat, dicuci dengan air zam-zam. Tapi kita mesti harus memahami lebih luas. Apakah dibedah dada itu dioperasi pakai pisau, dipinsankan dulu di kamar operasi, atau air apa yang dipakai, air zam-zam katanya. Allahu a'lam. Bedah itu apakah makna konotatif atau denotatif? Air zam-zam itu apa makna konotatif atau denotatif? Makna majazi atau makna hakiki, ya kan? Masih ada debatable. Bahkan perjalanannya itu apakah fisik atau non fisik? Kalau saya sih eh, fisik dan fisik, fisik dan non fisik. Ya Tuhan kan. Ya kalau Tuhan mengundang sama kuasa mengundang. Fa idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Apalagi malam itu dibuktikan banyak hadis kan. Ada kafilah dari Palestina menuju ke Mekah dengan ratusan ekor unta. Malam itu dikagetkan dengan cahaya melesat di atas unta itu. Sampai unta itu kalang kabut. Muatan untanya itu tumpah ruah. Terpental-pental karena melihat cahaya yang begitu cepat. Pada malam Mi'raj itu kan. Jadi ada kemungkinan bahwa memang lahir batinnya, fisik, non-fisiknya Rasulullah terbang sampai ke atas. Berapa kecepatan ya? Borak kecepatan itu
lebih cepat daripada kedipan mata kan. Nggak ada masalah. Karena kalau Tuhan itu membuat sesuatu keputusan lebih dahsyat. The power of another God, another thing itu ya. Misalnya gini, Anda bisa lihat di dalam surah An-Naml ya. Berkatalah Nabi Sulaiman, siapa yang bisa mendatangkan mahligai, permata yang akan disogokkan kepada Nabi Sulaiman itu, tanpa harus merusak kunci brankas yang kuncinya dipegang oleh Ratu Balkis, yang dipikul oleh tentaranya. Berkatalah Ifrit, jin Nabi Sulaiman, aku sanggup. Ya, kata Ifrit dalam Al-Quran itu, apa istilah Al-Quran itu? Eh, jadi maksudnya gini, aku sanggup menghadirkan mahligai itu sebelum ia mulai beranjak dari tempat duduknya. Ya, kata Nabi Sulaiman dalam meetingnya itu. Meeting Nabi Sulaiman itu ada jin. Jadi kalau Nabi Sulaiman memimpin rapat itu, ada burung, ada binatang, ada jin, segala macam peserta rapatnya itu. Ada di antara kalian yang bisa lebih cepat? Ya, jin mengatakan ini kemampuan maksimum. Saya akan menghadirkan benda itu tanpa merusak berangkasnya. Sebelum beranjak, yang mulia dari tempat duduknya sudah hadir benda itu di atas mejanya. Maka berkatalah seorang arifin, saya sanggup, ya mulia, mendatangkan benda itu sebelum matanya yang mulia berkedip. Jadi ini artinya bahwa orang yang mencapai puncak kesalehan, ya, bisa bergerak lebih cepat daripada jin. Ya. Berarti manusia yang mencapai makam tertinggi lebih cepat gerakannya daripada jin. Ifrit masih membutuhkan waktu lebih lama. Aku bisa menghadirkan benda itu sebelum yang mulia beranjak dari tempat duduknya. Kata orang mukmin, orang saleh tadi ini, aku sanggup mendatangkan benda itu sebelum matanya yang mulia berkedip. Jadi ini buktinya bahwa manusia lebih hebat daripada jin. Bahkan manusia bisa lebih hebat daripada malaikat. Maaf, kata Jibril, aku diminta mengawal engkau dalam perjalanan spiritual ini ke puncak. Tapi kapasitasku, energiku tidak sanggup lagi mendaki sampai ke atas. Nabi Muhammad melejit naik sampai ke puncak Sidratul Muntaha. Berarti manusia lebih hebat daripada malaikat, manusia lebih hebat daripada jin. Ya kan? Saya kira gitu. Oh iya Pak, masih boleh Pak? Silakan. Iya. Eh, Assalamualaikum Tabe, mau bertanya mengenai kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi dalam doa iftitah, apa makna hakikatnya Fung? Wajah yang manakah dalam diri manusia yang dihadapkan dalam keadaan sujud? Iya, jadi wajah itu wajahon. Wajahon itu ada makna konotatif, ada makna denotatif. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah. Yang dimaksud wajah di situ ialah wajah dalam arti the face of human, eh, inti kemanusiaan kita, energi puncak kita itu semuanya
Ini wajah tu wajahil ladzi fatar sama. Jadi totalitas diri kami yang diwakili oleh wajah. Wajah itu kan representasi daripada manusia. Wajahnya orang itu pemarah. Totalitas orang itu pemarah ya kan. Wajah orang itu kelihatan baiknya. Mewakili seluruh anggota badannya itu adalah baik. The face of humankind. Itu yang dimaksud wajah di situ. Jadi bukan physical face, bukan. Boleh jadi kita melihat orang, tapi isi kepalanya ke orang lain. Ya. Boleh jadi dia katakan kepada istrinya, I love you, my wife. Tapi selingkuhannya yang terbayang dalam pikirannya. Itu bukan the real face. Jadi the face di sini adalah the real face. Hakikat dirinya sendiri itu yang disebut dengan face. Totalitas dirinya. Saya kira gitu. Iya, Bang. Eh, tapi Pak Kiai, ada yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan jika berada dalam posisi buntu? Melangkah salah, bertahan pun salah. Dan Allah pun belum memberikan petunjuk. Padahal sudah berdoa dan ikhtiar secara penuh sehingga sabar dan ikhlas pun tetap salah. Hmm. Izin petunjuk. Enak. Jawaban itu tidak multiple choice. Yes or not. Salat istihara itu, ya Allah apakah si A atau si B? Seolah-olah ada suara, hei, kamu pilih si A, jangan pilih si B. Tidak begitu. Ya. Lakukan istikharah itu. Ya. Walaupun tetap bingung, bimbang. Tapi Allah akan mengikuti choice-nya, pilihannya. Ya. Jadi jangan menunggu sampai bertahun-tahun. Kok nggak ada yes or not-nya? Istikharah itu ya Allah. Saya nggak tahu apakah saya ke Mesir, apakah saya ke Amerika, atau saya di dalam negeri. Ya. Ini pernah saya lakukan. Bingung saya. Ketika selesai studi di UIN, Pak Quraisy Shihab, udah, kamu ke Mesir aja. Usahakan beasiswa, udah siap alternatif lain, mau bersabar nanti ke Amerika. Seperti teman-teman yang lain. Tiba-tiba orang tua memberikan saran, nak, kamu kan anak pertama, adikmu banyak, 5, ya. Bapakmu hanya guru. Ya. Kalau kamu pergi, kamu nggak sanggup membiayai adik-adik. Selama ini memang saya membiayai sebagian adik saya karena ya kita di Makassar itu ya ada beasiswa sama-sama Bu Santelia dulu menerima beasiswa dulu. Beasiswa Super Smart itu besar loh, itu bisa saya beli rumah karena beasiswa. Pak Harto itu banyak sekali jumlahnya itu. Eh, jadi saya istihara, ya Allah, Mesir berangkat sekarang, Amerika menunggu 1 tahun, tapi tiba-tiba ada orang tua meminta, karena saya lulus juga dosen di UI Makassar, kalau saya ke Mesir berarti menolak untuk pegawai negeri. Jadi waktu itu saya salah istihara. Ke Mesir berarti saya akan mengikuti Pak Quraisy. Ya. Ke Amerika berarti saya akan dapat eh, pengetahuan Amerika.
Tapi ini ada orang tua. Kamu kan lulus pegawai negeri, dosen. Tidak gampang tuh lulus menjadi dosen. Hmm, Akhirnya saya memilih orang tua. Sekolah di sebelah kami. Tapi saya tidak ingin orang tua saya kecewa. Dan saya tidak mau egois. Saya sudah selesai, adik-adik saya nanti gimana nasibnya. Udah minta maaf ke Pak Quraisy, Pak, ini pandangan orang tua saya. Minta dibantu membiayai adik-adik. Ya udah, kalau itu pilihan. Batal kita ke Mesir. Ya. Jadi waktu itu nggak ada petunjuk dari langit. Saya hanya mengikuti feeling saya. Nah itulah hasil istikharah yang kita pilih di situ. Nggak ada petunjuk langitnya. Kamu ke sana atau ke sini. Nggak ada. Jadi istikharah itu tidak ada suara ya atau ada kode putih berarti go ahead. Hitam no. Enggak. Jadi istikharah itu eh, mapetanga ada pengalatan. Ya kepura ni mapetanga. Gau ni mulai mulai gau. Itulah. Jadi istikharah itu mapetanga kiri pengalatan. Ya Allah ini pilihan. Nah nanti setelah itu kita kerjakan apa yang kita mau kerjakan. Insya Allah ada berkah di situ. Seandainya saya ke Mesir 5 tahun belum tentu LC. LC susah kerja. Nah, waktu itu saya sudah dosen diangkat. Alhamdulillah melalui doanya orang tua ke Mesir juga, ke Amerika juga kan. Bahkan lebih dari Amerika. Tidak kemana-mana. Jadi itu pilih kira-kira yang paling afdal untuk kita pilih. Kalau saya mau egois, saya ke Mesir. Dulu namanya Mesir mitos banget. Pak Quraisy. Tapi apa artinya saya ke Mesir kalau adik saya terbengkalai? Pasti orang tua saya akan setengah mati mencari uang. Padahal dia sudah tua. Demi segalanya, maka saya harus ngalah. Ya. Jadi itulah namanya istihad. Saya kira gitu. Oh, iya, Pong. Masih boleh, Pong? Monggo silakan. Oh, baik, makasih. eh di sini ada dari Ibu Muspira. Dia sedikit berbau filsafat ini pertanyaannya. Adakah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah sebelum menciptakan manusia? Sehingga malaikat mengatakan, apakah engkau mau menciptakan makhluk yang membuat kerusakan, saling menumpahkan darah? Kalau memang nggak ada, mengapa malaikat punya statement seperti itu, Hung? Iya, banyak teori tentang hal ini. Eh, Antara lain, eh, di dalam tafsir Bahrul Muhit kalau saya nggak salah itu, setiap 25.000 tahun itu ada Adam. Di siklus Adam itu banyak. Dan Adam yang terakhir adalah Adamnya sekarang. Dari situlah malaikat mengambil satu natijah. Nanti juga sama. Adam-Adam yang dulu juga begitu. Tadi ada Adam pas Adam kiamat lagi. Ada Adam baru, kiamat lagi. Ada Adam baru, kiamat lagi. Dari situlah malaikat itu mengambil pengalaman bahwa kalau itu kenapa harus diciptakan lagi. Jadi ada banyak Adam, ada banyak. Tentunya banyak Nabi Muhammad juga. Tapi siklusnya sudah bergulung dengan sejarah. Dan sekarang Adam yang ke 25 yang terakhir.
karena ada janji untuk kiamat. Allahu a'lam. Ada lagi teori yang kedua. Malaikat kan bisa mengintip lauh mahfuz. Ya, lauh mahfuz itu di situ ada proposalnya. Oh, nanti tanggal sekian manusia itu nanti akan bom atom Hiroshima. Oh, tanggal sekian nanti ada Iran, Irak, Iran dan Amerika perang. Dan itu nanti fatal. Dari situ dia baca referensi di langit itu. Karena malaikat itu kan tidak seperti iblis. Iblis tidak boleh, tidak diizinkan mengintip blueprint. Blueprint itu sebelum lembaran daun jatuh dari tangkainya, itu sudah terpapar di dalam proposal di Lauh Mahfuz itu. Jadi di situ malaikat tahu, oh ya nanti manusia akan seperti ini. Eh, ada lagi teori yang ketiga. Eh, Malaikat yang bertanya itu sebetulnya adalah malaikat bumi, bukan malaikat utama seperti malaikat Jibril, Israfil, Israel. Malaikat ulul azmi ini dia tahu apa yang akan terjadi, tapi malaikat bumi yang jumlahnya mayoritas ini tidak turun setetes hujan. Ini hujan deras lagi Jakarta ini. Eh, tidak turun setetes hujan melainkan dikawal oleh malaikat. Jadi itu namanya malaikat bumi. Ini yang bertanya. Ya, tapi dari mana dapat bocoran ini? Mungkin mendapat informasi dari seniornya malaikat ulul azmi itu. Jadi banyak teori tentang hal ini. Yang jelas bahwa meskipun pertumpahan darah, meskipun merusak alam, tapi tetap manusia itu eh, menjadi khalifah. Saya kira gitu. Baik, Bung, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Eh, Kami mohon di penutup akhir ini Guru Tak untuk berdoa kepada kita semua. Semoga insya Allah kita menjalani Ramadan yang penuh berkah ini betul-betul kami atau kita semua bisa menjadi pribadi yang muttaqun insya Allah. Atau mungkin Guru Tak ada pesan khusus di Ramadan, kira-kira apa yang perlu kami lakukan insya Allah menjelang 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini. Ya, tabi Bang. Iya, saya ingatkan kepada para pembina, mari kita jadi contoh terhadap para santri kita. Dan untuk para santri, mari mencontoh para guru kita, para senior kita. Maka itu jadilah contoh yang baik dan jadilah follower yang baik terhadap contoh tadi. Insya Allah kalau ini terjadi, maka itu kita akan mendapatkan kekuatan di pondok kita. Ya, mari kita berdoa semoga Allah memberkati kita semuanya pada bulan suci Ramadan ini. Al-Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Andre Guru.